Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya ke Pak Bekto. Pak Bekto, dari kuasa hukum Joshua ini sempat ada statement yang saya kutip ini, bahwa jangan ada spesialisasi. Mungkin nggak sih Pak, mengingat ini kan kasus begitu disorot, Kapolri juga atensi luar biasa. Karena memang Putri Chandrawati ini begitu banyak sekali alasannya, surat sakit sampai 7 hari. Ini bagaimana Pak? Yang pertama, yang menentukan orang itu sakit adalah dokter, bukan lawyer, bukan juga penyidik. Kalau meskipun membawa surat sakit, tapi kalau diperiksa sama dokter ini sehat, didampingi, ya sudah akan diperiksa terus. Ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan spesialisasi. Atau bahasa yang lain dari spesialisasi itu diskriminasi, perlakuan berbeda. Itu bisa juga tumbuh karena persepsi. Ya, persepsi bisa datang dari siapa saja termasuk dari lawyer, ya. Orang ya, undang-undang kita yang kita anut sekarang itu nulisnya adalah pelaku tindak pidana dapat ditahan, bukan harus ditahan. Dapat ditahan itu syaratnya ancamannya lebih dari 5 tahun. Ya, atau pasal-pasal khusus meskipun di bawah 5 tahun. Ada disebutkan pasal-pasal khususnya itu. Kemudian tadi dikatakan ada pertimbangan subjektif, kaitannya pertimbangan subjektif ya, apabila orang ditahan, harus ditahan itu kenapa? Karena dikhawatirkan akan melarikan diri, akan mengulangi tindak pidana, akan menghalangi penyidikan, menyulitkan penyidikan. Kalau tidak, ya tidak perlu ditahan. Ini sekali lagi bisa timbul kekhawatiran dan ini juga wajar, tapi ini adalah persepsi. Penyidik mau nahan atau tidak, itu sangat bergantung kepada kemandirian penyidik, yaitu faktor subjektif. Faktor objektifnya jelas sudah ditentukan sebagai tersangka, itu sudah benar. Sekarang ini lucu, ya. Sekarang ini lucu. Kalau yang orang awam saya maklum, ya, kaitannya dengan presumption of innocent itu banyak yang hilang. Tapi dianut adalah presumption of guilty. Jadi orang itu dianggap bersalah terus. Orang dianggap bersalah terus. Padahal undang-undang kita menganut itu yang namanya presumption of innocent. Orang sudah ditetapkan tersangka, itu dia harus dianggap dia tidak bersalah. Baik, Pak Bekto, Ya. saya minta tanggapannya dong. Sebelumnya kan Komnas Perempuan sempat melakukan pemeriksaan terhadap Putri. Hasilnya kondisi kejiwaan Putri belum siap dimintai keterangan. LPSK pun mengatakan punya gangguan stres pasca trauma atau PTSD tadi sendiri. Sekiranya dari penyidik nanti akan memberikan dokter pembanding atau bagaimana ya? Ya, biasanya penyidik tidak percaya begitu saja. Ya, penyidik akan minta tolong kepada ahli, dokter yang ahli, kejiwaan apa? Psikiater. Ya, nanti minta tolong sama psikolog. Ya, yang benar yang mana? Ingat loh ya, dokter itu juga diatur, ya, tidak boleh sembarangan membuat orang itu diberi keterangan sakit karena itu juga ada pidananya, ada ancaman pidananya. Jadi ini tidak boleh sembarangan dan juga termasuk kita yang punya persepsi ini kadang-kadang langsung menuduh. Oh, penyidik sudah diskriminatif, tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu. Harus dalam kondisi objektif yang benar seperti apa. Coba sekarang kalau seandainya, ya, seandainya ini kejadian yang menimpa istri Sambo ini terjadi pada Caca. Caca itu kejiwaannya seperti apa? Itu kan juga Caca juga bisa ngira-ngira seperti apa. Menurut saya ini terserah sama ahlinya ya, dokter yang memeriksa dia sehat atau tidak. Sekarang itu diperlukan istri dari Jenderal Verdi Sambo itu dijaga. Jangan sampai dia menyakiti dirinya sendiri. Ini beban terlalu berat. Ya, yang selama ini sebulan 2 bulan yang lalu seperti apa orang semua memuja dia, semua orang iya sama dia. Sekarang dia
bukan hanya dia, keluarganya semua tertekan, ya, semuanya tertekan. Ini tolong juga diberitahukan. Baik. Caca juga perempuan, Iya. jadi tahu rasanya dibully seperti apa. Oke, mungkin ini bisa saya tanyakan kepada kuasa hukum ya, bahwa kita masih memanusiakan ya Bu Putri di sini. Kalaulah tadi Mas Yonatan mengatakan jangan ada spesialisasi, dijelaskan Pak Bekto di sini, penyidik pasti nanti akan menyediakan dokter pembanding dan harus ada assumption of apa ya, innocent ini juga dikedepankan meski Anda adalah kuasa hukum dari Joshua. Bagaimana Mas Yonatan? Ya, jadi begini Mbak. Yang pertama, kita memang sudah mempercayakan semuanya kepada penyidik. Namun ingin saya tegaskan kembali di sini, jangan sampai kita terjebak skenario-skenario lain yang sudah dibuat. Nah ini kan kita, keluarga sudah sangat susah lagi untuk percaya. Karena skenario ini juga sudah diakui oleh para tersangka, memang direkayasa. Nah maka dari itu kami juga berharap, boleh dong kami sebagai kuasa hukum, berharap penyidik tentu kami berharap objektif. Maka dari itu kami meminta seharusnya Ibu Putri ini ditahan. Karena kami khawatir akan ada kebohongan-kebohongan lain. Tidak menutup kemungkinan juga akan bisa kabur. Nah itu Mbak. Pak Bekto bisa ditanggapi nggak Pak Bekto? Itu kekhawatirannya dari kuasa hukum. Kira-kira ini bagaimana Kak menjawabnya? Kuasa hukum itu memang dia diberi kuasa untuk ngomong seperti itu. Karena nomor satu kuasa hukum itu adalah membela hak-hak yang dibela, ya. Nggak apa-apa, biasa saja. Sekarang ini zamannya medsos. Polisi berbuat salah sedikit saja, itu langsung ketahuan dan langsung bisa diviralkan. Ya, jadi jangan kita takut sama angan-angan kita sendiri, sama-sama mari kita kritisi. Apakah saya purnawirawan polisi, apakah saya sebagai mantan komisioner Kompolnas membiarkan polisi berbuat seenaknya? Enggak, saya juga terus mengkritisi kalau polisi tidak benar. Oke. Ya. Iya, Tapi kalau lawyer nggak benar kita sampaikan juga. Baik, ditahan dulu Pak Bekto. Sekarang oke, saya minta cari penengahan ini deh Pak Hyar Salmi. Pak, jadi sebenarnya menurut Pak Hyar, Ibu Putri ini harus ditahan atau mungkin baiknya ditahan atau tidak? Karena mungkin ada dua sisi. Kalau lihat dari assumption of innocence, ini juga dia berhak mengatakan dia menjadi korban pelecehan seksual ataupun apapun itu. Dia punya anak, dia adalah seorang ibu ini. Tapi ada juga kuasa hukum takut dia nanti akan mempengaruhi orang untuk berbohong lainnya. Bagaimana Pak Hyar? Satu hal, pasal 21 KUHP kita, itu jelas yang Pak Bekto mengatakan tadi, dapat ditahan, jadi tidak harus ditahan. Apakah sebaiknya atau tidak, itu kembali lagi pada penyidik hak subjektifnya. Kembali kepada subjektif, itulah hukumnya. Jadi tidak harus sesuatu kasus itu, si tersangkanya kita tahan, si terdakwanya ditahan, nggak harus. Kan pada akhirnya nanti di ujungnya, kalaulah kiranya dia itu orang berdasarkan dua alat bukti ternyata dia adalah pelaku dan bersalah, dia akan menjalani total hukuman yang akan dijatuhkan. Juga kayak begini, kalau seorang ditahan itu akan dipotong masa tahannya nanti. Jadi nggak ada masalah secara hukum, itu sama aja. Nggak akan ada pengaruhnya, dia tidak ditahan. Nanti toh kalau terbukti dia akan menjalani utuh hukumannya. Kalau ditahan, dipotong masa tahanannya, itu masalahnya di situ. Sekarang tentu kan ada pertimbangan juga terhadap kondisi-kondisi si tersangka itu adalah wajar juga menurut saya. Masyarakat ya, saya nggak berpihak kemana-mana. Hukum mengatakan dapat ditahan, artinya tentu tergantung kondisi. Siapa yang menilai, inilah absolut haknya si penyidik, haknya penuntut, haknya hakim nanti. Jadi ada 3 tahapan itu memungkinkan secara sistem peradilan pidana kita orang untuk menahan ketika orang diproses masuk dalam sistem peradilan pidana, Caca. Oke, untuk mendalaminya lagi kita akan putar kembali pemirsa, ini merupakan kemunculan pertama dari Putri Chandrawati ketika ingin mengunjungi suaminya pemirsa di Makobrimob. Putri Chandrawati sedikit memberikan komentar bahkan juga statementnya kepada wartawan di sana. Ini dia, kita saksikan kembali secara bersama-sama.
Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Ya, kalau dari raut wajah, saya tidak punya kapasitas untuk mengartikan ya secara kondisi kejiwaan. Tapi mungkin kasat mata saja dengan tangisan, dengan kondisi juga memang seperti itu pemirsa Anda saksikan. Mungkin saya ke Mas Ibnu. Mas, ketika saat ini informasinya bahwa Verdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Joshua, ketika dapat laporan di istrinya, ia marah dan juga emosi. Sekiranya nanti di pengadilan, ini bisa memberatkan atau meringankan? Kalau di dalam pasal 340-nya itu sendiri ya tidak ada menjadi hal yang memberatkan atau yang meringankan ya. Cuman sekarang ini kan berkembang nih di masyarakat atau di publik kaitannya dengan belum adanya motif ya. Nah, kekhawatiran publik kemungkinan karena belum adanya motif tersebut ini akan dicari semacam alibi begitu, dicari semacam suatu alasan-alasan yang akan membenarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan itu karena pembelaan terpaksa seperti yang dituliskan di pasal 48-49 KUHP, di mana pembelaan terpaksa itu sendiri tidak dapat dipidana. Nah, inilah yang harus betul-betul dikonsepsikan secara jelas apa yang Siapa dimaksud. yang bisa mengkonsepsikan? Tentu jaksa. Oke. Nah, jaksa yang harus cerdas, harus cerdik melihat yang namanya pembelaan terpaksa itu seperti apa sehingga tidak ada alasan pembenar di sana. Jadi ketika memang terbukti pembelaan terpaksa, tidak bisa dipidana atau pidana ringan sih? Lebih ringan Tidak daripada bisa dipidana, tapi harus jelas pembelaan terpaksa itu kan ada syarat-syaratnya tertentu kan. Oke. Dia harus memang tidak ada pilihan lain dalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Oke. Nah, ini kan apakah dalam situasi tersebut dia memang tidak ada pilihan lain untuk melakukan pembunuhan? Nah, pertanyaannya itu kan. Kecuali memang dia dihadapkan seperti kasus yang mana yang waktu itu begal itu ya. Iya, Nah, begal. itu baru Oke. bisa dikonsepsikan. Tapi kiranya kalau di pengadilan untuk kasus-kasus yang mirip-mirip seperti ini, hukumannya tersebut maksimal atau mungkin lebih ringan daripada tuntutan? Ya tentu saya tidak bisa mendahului Biasanya, ya. Mas. Nah, ya itu nanti tergantung fakta-fakta yang terungkap dulu di persidangan ya. Bagaimana jaksa menemukan fakta-fakta hukum dan memformulasikannya dan mencocokkan dengan rumusan-rumusan delik yang ada begitu. Oke. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika terdakwa, maksud saya Joshua di sini sudah meninggal dunia, jadi memang hanya tersangka saja keterangannya ini bisa kita dapatkan ya. Memang butuh kejeniusan dari penyidik nantinya. Tapi mungkin nanti pertanyaan tersebut lah yang akan saya tanyakan kepada kuasa hukum. Bagaimana jika Mas Yonatan bahwa ternyata untuk tersangka nanti akan diberikan hukuman lebih ringan daripada tuntutan? Seperti apa nanti sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?